Halo para pendengar setia, selamat datang kembali di podcast Inosi, Inspirasi Inovasi dan Solusi Pendidikan Masa Depan. Tempat di mana kita berbagi wawasan dan strategi untuk mendorong pendidikan vokasi yang lebih adaptif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan industri masa kini. Jika ini adalah kali pertama Anda mendengarkan podcast ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe, klik like, dan bagikan episode ini kepada rekan guru, kepala sekolah, atau siapa saja yang peduli dengan kemajuan pendidikan vokasi di Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas satu inovasi besar dalam pendidikan kejuruan, Teaching Factory SAC Multimedia untuk SMK. Ini bukan sekadar pendekatan baru, tetapi strategi transformatif yang mampu mengubah cara kita mempersiapkan generasi muda untuk masa depan digital. Sahabat pendengar, kita semua tahu bahwa dunia kerja telah berubah. Di era digital saat ini, keterampilan teknis saja tidak cukup. Dunia usaha dan industri menuntut tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tapi juga kreatif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan kompleks. Dan disinilah peran Teaching Factory atau yang biasa disingkat TFA menjadi sangat penting. Teaching Factory, TFA, adalah pendekatan pendidikan yang menggabungkan pembelajaran di kelas dengan pengalaman produksi nyata, menyerupai situasi kerja di industri. TFA bukan sekadar simulasi, tapi benar-benar menempatkan siswa dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya dengan standar industri, tenggat waktu, kerja tim, bahkan interaksi langsung dengan klien. Salah satu bentuk Teaching Factory adalah Teaching Factory SAC Multimedia. SAC sendiri adalah singkatan dari Smart Apps Creator, sebuah platform yang memungkinkan pengguna, dalam hal ini siswa SMK, untuk membuat aplikasi mobile interaktif secara visual tanpa perlu coding tingkat tinggi. Dengan SAC Multimedia, siswa dapat mengembangkan berbagai jenis aplikasi, mulai dari buku cerita digital, edukasi interaktif, hingga promosi produk UMKM. Mengapa Teaching Factory SAC Multimedia penting bagi SMK? Jawabannya ada pada 7 alasan kuat yang akan kita bahas satu persatu dalam episode ini. Pertama, Teaching Factory SAC Multimedia mampu meningkatkan keterampilan praktis siswa. Di kelas, siswa mungkin hanya belajar teori tentang desain UI/UX, struktur aplikasi, atau pemrograman logika. Tapi di TFA, mereka langsung menerapkannya. Mereka diminta membuat aplikasi dari awal, menyusun alur logika, menyiapkan aset grafis, hingga melakukan pengujian dan revisi. Proses ini menumbuhkan keterampilan teknis dan pemahaman mendalam yang sangat dibutuhkan di dunia kerja digital. Kedua, platform SAC Multimedia mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Mereka tidak sekadar mengikuti instruksi, tapi diminta untuk menciptakan sesuatu yang baru, unik, dan bermanfaat. Tantangan ini membuat mereka terbiasa memecahkan masalah dan berani bereksperimen. Dan kita tahu, dalam industri digital, kreativitas adalah mata uang yang sangat berharga. Ketiga, Teaching Factory menyiapkan siswa menghadapi lingkungan kerja yang nyata. Di sini, siswa belajar bekerja dalam tim, menetapkan tenggat waktu, melakukan presentasi proyek, bahkan menerima revisi dari klien. Mereka bisa dari guru, mitra industri, atau komunitas lokal. Dengan begitu, mereka terbiasa menghadapi tekanan dan tantangan profesional sejak bangku sekolah. Keempat, SAC Multimedia juga menjadi alat yang kuat untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan siswa. Mereka diajarkan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pasar, mengembangkan solusi dalam bentuk aplikasi, dan merancang strategi bisnis. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya siap menjadi pekerja, tetapi juga menjadi creator dan founder. Kelima, Teaching Factory dengan pendekatan ini secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan. Proses belajar tidak lagi bersifat pasif, tapi aktif dan bermakna. Siswa tidak hanya menghafal, tapi mencipta. Mereka terlibat dalam pembelajaran yang berorientasi pada produk nyata yang bisa mereka banggakan dan perlihatkan ke publik. Keenam, Teaching Factory biasanya melibatkan kolaborasi dengan dunia industri. Disinilah siswa mendapatkan masukan langsung dari praktisi, mengenal standar kerja profesional, bahkan membuka peluang magang atau kerja sama jangka panjang. Industri juga mendapat manfaat.
mereka bisa berperan aktif dalam menyiapkan SDM yang lebih siap pakai. Dan ketujuh, Teaching Factory SAC Multimedia mendorong pembelajaran berbasis proyek, sebuah pendekatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan manajerial, pemecahan masalah, dan kerja sama tim. Siswa belajar tidak hanya dari guru, tapi juga dari tantangan proyek itu sendiri, dari keberhasilan dan kegagalan yang mereka alami. Dengan segala keunggulan ini, Teaching Factory SAC Multimedia bukan hanya sekadar program tambahan. Ia adalah transformasi mendasar dalam pendidikan kejuruan. SMK yang mengadopsi pendekatan ini akan memiliki keunggulan kompetitif, tidak hanya dalam menyiapkan lulusan kerja, tetapi juga dalam menciptakan wirausaha digital muda yang siap bersaing di dunia global. Namun, tentu saja keberhasilan Teaching Factory tidak bisa dicapai sendiri oleh sekolah. Dibutuhkan ekosistem pendukung, guru yang terus belajar, kepala sekolah yang visioner, mitra industri yang peduli, dan komunitas lokal yang terlibat. Hanya dengan kolaborasi erat, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar transformatif. Sahabat Inosi, itulah pembahasan kita hari ini tentang Teaching Factory SAC Multimedia untuk SMK, sebuah pendekatan inovatif yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis siswa, tetapi juga menumbuhkan kreativitas, kesiapan kerja, dan semangat kewirausahaan digital. Jika Anda seorang guru, kepala sekolah, atau pengambil kebijakan di dunia pendidikan dan ingin mengembangkan Teaching Factory berbasis SAC di sekolah Anda, kami di Inosi siap membantu. Mulai dari pelatihan, pendampingan, hingga pengembangan ekosistem digitalnya. Silakan hubungi kami di email haitan.rahman@inosi.co.id untuk menjadwalkan diskusi lebih lanjut. Mari kita wujudkan pendidikan vokasi yang relevan, inspiratif, dan membanggakan bagi generasi muda Indonesia. Dan tentu saja, jangan lupa untuk klik like, tekan subscribe, dan bagikan podcast ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Inosi, tempat kita bertumbuh bersama pengetahuan, inovasi, dan kewirausahaan.